Halo teman-teman, para pecinta game Rise of Empire dimanapun berada. Salam untuk teman-teman Ina yang berada di state 583. Kali ini saya akan membahas fungsi dari buff aliansi yang dihasilkan profesi arsitek. Kita lihat di bawah ada dua buff yang diberikan. Ya, memang ini buff ini khusus untuk Eden ya. Kehormatan dan pembangunan gedung kehormatan meningkat. Kehormatan dari pembangunan gedung kehormatan meningkat 15%. Lalu konsumsi material gedung kehormatan berkurang sampai 9%. Nah, penjelasannya sebenarnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, tapi saya ulangi aja. Jadi begini, dengan adanya buff itu, maka yang tadinya misalnya contoh benteng apa aja penyerang atau benteng barikade level 7 atau level 8, kebutuhannya di sini setelah banyak diskon jadi 497.496 bahan bangunan. Sedangkan aslinya kita lihat di sini, ini daftar ini setiap awal Eden selalu saya upload lagi ya. Jadi teman-teman di aliansi Ina yang di state 583 itu seharusnya mudah untuk melihat kembali apa saja kebutuhannya. Oke, tadi benteng level 8 kebutuhannya 400. Mau ke level 9 itu butuhnya dari level 8 ke level 9 butuhnya 777.340 bahan bangunan. Berarti angkanya 777.340. Di sini dari level 8 ke level 9 nyaris diskon 300.000 bahan bangunan. Kenapa? Salah satunya karena buff di aliansi dari profesi arsitek. Lalu diskon lainnya dari spesialisasi hijau. Di sini saya sudah pasang spesialisasi hijau, terutama diskonnya dari titik ini, titik yang di bawahnya, di bawah dari bonus poin kehormatan. Nah, di sini kita bisa lihat 3 poin itu bonusnya material yang diperlukan berkurang 9% kalau 3 poin. Ini juga 3 poin material yang dibutuhkan berkurang 9%. Demikian juga yang di sini. Jadi ada 3 titik masing-masing 3 poin, berarti butuh 9 poin. Kalau di total maka diskon bahannya menjadi 27 diskon plus dari buff aliansi yang profesi arsitek, jadi di total menjadi 36% diskon begitu. Jadi untuk pemain Rise of Empire Indonesia yang ada di state lain perlu juga diperhatikan hal ini supaya aliansinya berkembang pesat tanpa harus mengumpulkan pengumpulannya maksimal, namun pemakaiannya juga super optimal karena ada diskon kayak gini. Terus tiap upgrade ada peningkatan nilai kehormatan. Misalnya untuk upgrade dari level 8 ke 9 ya. Di sini
Ini nilai kehormatannya terlihat 188.000 ya. Ini yang saya bikinkan tadi kedip 188.456 poin. Nah, prakteknya nanti itu bisa lebih banyak, apalagi kalau saat mengupgrade-nya keterampilan yang ini diaktifkan. Aktifkannya di mana? Ada di kalian aktif, tombolnya ada di kanan bawah kalian aktif. Nah, itu barusan saya pakai 4 jam lalu. Nah, ketika itu diaktifkan, maka itu memberi terangannya memberi 100% peningkatan. Jadi katakan tadi nilainya 188.000 ya, berarti dua kali 188.000 plus ditambahin lagi nih, ada beberapa titik, masing-masing titik diisi 3 poin, jadi maksimalnya 9%. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini saya ceroboh, ternyata ada 10. Saya hanya isi 9. 9 kali 9 sama dengan 81%. 80 berarti 181%. 181%. Lalu saya juga mengaktifkan bonus ini. Kehormatan bertambah 100% selama 30 menit. Jadi selama 30 menit saya usahakan semua upgrade selesai. Seperti saya melakukan upgrade ke bengkel garis depan. Keempat bengkel garis depan ini waktu itu saya upgrade-nya mulai dari level 11, 11, 10, 10. Jadi semuanya menjadi level 20 dalam waktu kurang dari 30 menit. Karena sekali lagi untuk memanfaatkan bonus dari voucher yang ini ya. Sehingga bonus kehormatan menjadi 281%. Nah, kalau spesialisasi hijaunya aktif sampai 10 ya. Ini harusnya diisi gitu. Maka totalnya menjadi 90. Berarti 290%, dan itu sangat signifikan sekali. Seberapa signifikan? Ini yang tadinya saya sebelum upgrade gedung kehormatan itu mulai dari level 11, 11, 10, 10. Saat itu level spesialisasi saya adalah 86 ya. Lalu ketika saya upgrade, saya bisa sampai level 90. Nah, bahkan spesialisasi level tinggi pun masih bisa mencapai kenaikan 4 level ketika mengupgrade maksimal bengkel garis depan. Nah, mengapa bengkel garis depan? Yang pertama dimaksimalkan ya, dibanding benteng penyerang dan barikade benteng, karena biaya yang dibutuhkan atau material yang dibutuhkan untuk mengupgrade bengkel garis depan itu lebih sedikit, dan nanti fungsinya juga mempercepat produksi ya, mempercepat produksi, mengolah makanan kering, mengolah anggur tua, mengolah batu yang cacat, mengolah kayu melengkung, mengolah besi berkarat menjadi bahan yang dibutuhkan untuk upgrade bangunan-bangunan honor. Mengapa tadi saya katakan bengkel garis depannya waktu itu 11, 11, 10, 10. Itu saya tahan di situ karena saya harus
mengupgrade camp koalisi sampai mencapai loyalitas 8.000. Jadi kombinasinya bisa apa saja, tentunya dengan patokan mana bangunan yang paling sedikit membutuhkan bahan, itulah yang paling dulu di upgrade. Jadi biasanya camp koalisi 1 itu lebih cepat selesai menjadi level 20 dibanding camp koalisi 2, 3, dan 4. Ketika sudah terkumpul jumlah loyalitas 8.000 dari jumlah level camp koalisi tambah spesialisasi di kanan, lalu saya stop produksi, saya stop mengumpulkan peternakan terbengkalai dan tambang batu yang tidak berfungsi. Saya mulai mengkoleksi ubin, tambang yang runtuh, dan lahan kayu setengah terbakar. Lalu saya mulai mengumpulkan dan memproduksi bahan bangunan untuk upgrade bengkel. Jadi urutannya tadi saya ulangi, bengkel sampai level 11, 11, 10, 10, terus camp koalisi dikerjakan, dimaksimalkan sampai mendapat loyalitas 8.000, baru kemudian usahakan lagi kembali lagi bengkelnya di upgrade sampai level 20. Nah, dari level 11, 11, 10, 10 ke 20 sebaiknya bahannya harus terkumpul semua. Jadi itu waktu itu sekitar 16 atau 18 juta bahan bangunan yang saya kumpulkan, ya. Nah, perlu diingat juga kawan-kawan, ketika di situ ditulis, ya, di sini tertulis kalau gedung kehormatan di upgrade nilai kehormatan meningkat 9%, tapi itu hanya berlaku untuk gedung bangunan bengkel garis depan dan benteng. Sedangkan camp koalisi tidak berlaku. Jadi ketika dimaksimalkan poin-poin dari spesialisasi hijau dan buff aliansi, kita tetap aja ketika meningkatkan bangunan camp koalisi 1 dari level 19 ke level 20 dapatnya tetap 190, enggak menjadi lebih banyak. Tetap hanya dapatnya 190.589 poin kehormatan saja, ya. Nah, untuk itu teman-teman, karena mengumpulkannya untuk mengumpulkan bahan meningkatkan camp koalisi ini butuh banyak banget, bahkan sampai 100 juta. Jadi kita bisa lihat di sini, ini 7 dari 19 dari 18 ke 19 ini 7.000, ya. Pembuktiannya deh. Kita perhatikan camp koalisi dan camp koalisi 1 memang dikit, hanya kurang dari 10 juta untuk maksimal. Terus camp koalisi 2 ternyata 3 kali lipatnya, hampir 3 kali lipatnya. Terus camp koalisi 3 lebih mahal lagi, 2 kali lipat dari, atau hampir 7 kali lipat dari camp koalisi 1. Nah, lebih mahal lagi bahan yang dibutuhkan untuk upgrade sampai 20 camp koalisi 4. Jadi biasanya yang dilakukan oleh pemain setelah mencapai camp koalisinya secukupnya, yaitu mencapai loyalitas 8.000, maka fokusnya adalah mengumpulkan lagi tambang yang runtuh dan lahan kayu setengah terbakar, karena akan mengumpulkan bahan bangunan untuk upgrade benteng. Karena di benteng itu
nilai kehormatannya lebih tinggi dan mendapat pengaruh dari spesialisasi jauh dan efek daripada buff aliansi dari profesi Alfira. Jadi begitu ya teman, hati-hati meskipun ada tulisannya begitu, tapi ternyata nggak berlaku semuanya begitu. Jadi kita harus memperhatikan juga